Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Andi Hermiati, Kepala Satuan PAUD dari Kelompok Bermain Nabik Kabupaten Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan upaya saya dalam merintis kelompok bermain nabik dari akar hingga ke puncak. AKAR merupakan akronim dari Aksi Kepemimpinan Reflektif. Hal inilah yang menjadikan saya kuat menghadapi kerasnya hambatan, tantangan, badai, isu, dan bisa bertransformasi menjadikan kelompok bermain nabik lebih baik dari tahun ke tahun. Kisah dedikatif ini bukan tentang jauhnya jarak atau beratnya medan yang saya tempuh ke sekolah, namun bagaimana saya hadir sebagai sosok pemimpin yang menyalakan semangat, membangun harapan, dan menjadi teladan dalam setiap langkah kecil yang bermakna, bukan sekedar hadir secara fisik, tetapi hadir dengan hati yang terbuka, pikiran yang reflektif, dan komitmen yang tidak tergoyahkan untuk mengubah wajah pendidikan anak usia dini di tengah keterbatasan. Sebagai pemimpin di kelompok bermain nabik, saya percaya bahwa perubahan besar dimulai dari keberanian untuk hadir secara utuh, mendengarkan suara guru, merangkul orang tua, dan memerdekakan anak untuk tumbuh sesuai kodratnya dalam lingkungan yang inklusif, reflektif, dan berakar pada budaya lokal. Kepemimpinan bukan tentang jabatan, melainkan tentang pelayanan, tentang bagaimana kita menciptakan iklim sekolah yang inklusif, etis, dan berakar pada budaya lokal yang kita cintai. Pada tahun 2011, sebagai orang tua yang memiliki anak pertama di usia 3 tahun, saya merasakan langsung betapa pentingnya pendidikan anak usia dini dalam membentuk karakter, kebiasaan, dan fondasi belajar anak. Namun, di lingkungan kami, akses terhadap layanan PAUD yang berkualitas masih terbatas. Dari keresahan itulah saya mulai memutuskan untuk mendirikan kelompok bermain nabik. Nama nabik berasal dari bahasa Arab yang berarti anak yang cerdas dan unggul. Kami pilih sebagai simbol harapan bahwa setiap anak memiliki potensi luar biasa yang perlu diasah sejak dini melalui lingkungan belajar yang aman, menyenangkan, dan bermakna. Kami memulai hanya dari satu ruang sederhana dengan alat permainan seadanya, namun penuh semangat dan cinta. Kami percaya bahwa pendidikan anak usia dini bukan sekedar aktivitas bermain, tetapi proses pembentukan nilai, karakter, dan kebiasaan belajar yang akan dibawa anak hingga dewasa. Selama mengelola kelompok bermain nabik, ada beberapa tantangan yang saya hadapi. Yang pertama, kami belum memiliki gedung sendiri, sehingga kegiatan belajar mengajar berlangsung di beberapa tempat yang berpindah-pindah. Ini tentu membutuhkan tenaga ekstra untuk memindahkan barang dan melakukan penataan kembali ketika berpindah tempat. Yang kedua, kami belum memiliki sarana dan prasarana yang standar untuk PAUD. Minimnya alat peraga, permainan edukasi, dan perlengkapan belajar menjadi tantangan harian karena stimulasi anak memerlukan dukungan ketersediaan alat peraga edukatif di dalam kelas. Tidak adanya kepercayaan masyarakat. Stigma di masyarakat yang berkembang adalah pendidik sebaiknya dari lulusan ilmu pendidikan, membuat kami dianggap tidak mampu memberikan layanan PAUD yang berkualitas. Dan yang terakhir, gonta-ganti personil. Hal ini tentu sangat mengganggu karena butuh waktu yang lama untuk mencari pendidik baru dan membuatnya beradaptasi dengan lingkungan barunya, begitupun dengan anak-anak. Aksi kepemimpinan reflektif merupakan bentuk nyata dari kepemimpinan yang telah saya lakukan untuk menjawab tantangan di satuan pendidikan. Adapun aksi yang saya lakukan sebagai berikut. 1. Mencari bantuan pembangunan sarana dan prasarana lembaga. Tidak mudah untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah bolak-balik membawa proposal, dan setelah sekian kali ditolak, akhirnya kami mendapatkan bantuan sarana prasarana di tahun ketiga dan bantuan pembangunan pagar sekolah di tahun ke-6. Berbagai wakaf buku pun berdatangan dari orang-orang yang tidak kami ketahui sumbernya. Yang kedua, membangun lingkungan belajar yang bermakna dengan memanfaatkan bahan yang ada di sekitar. Saya mengamati anak-anak nampak senang ketika mendapatkan media pembelajaran baru yang dibuat oleh para pendidik, sehingga kami memanfaatkan berbagai bahan bekas untuk membuat media peraga edukatif
yang akan digunakan oleh anak di dalam kelas. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi pendidik secara kolektif dan menerapkan atau mengimbaskan hasil pelatihan, workshop, atau diklat ke dalam kelas. Kemudian yang keempat, mendesain berbagai inovasi kegiatan di satuan PAUD. Kami selalu berinovasi untuk meningkatkan layanan PAUD kami menjadi semakin berkualitas. Selanjutnya, membangun kepercayaan publik dan citra positif dengan menunjukkan berbagai prestasi dan meningkatkan nilai akreditasi satuan dari belum terakreditasi, akreditasi B, lalu menjadi akreditasi A. Yang keenam, melakukan refleksi berkelanjutan berbasis rapor mutu pendidikan. Data rapor pendidikan tahun 2023 dan 2024 sangat membantu kami dalam menyusun perencanaan berbasis data, memberikan gambaran objektif terkait mutu layanan kami, serta melakukan refleksi terhadap praktik kepemimpinan, interaksi anak-anak, dan lingkungan belajar. Sebagai contoh, untuk indikator kemitraan dengan orang tua wali, tahun ini naik 2,74% dari tahun sebelumnya setelah kami melakukan refleksi dan menerapkan program OMAR. Dari serangkaian aksi kepemimpinan reflektif yang telah kami terapkan, membawa kelompok bermain Nabik mampu meraih nilai akreditasi A atau nilai unggul pada tahun 2024, meningkatkan nilai akreditasi B atau nilai baik pada 5 tahun silam. Inovasi yang dikembangkan berbasis pada mutu rapor pendidikan. Kami juga telah mendapatkan pengakuan sebagai juara 3 Astra PAUD Indonesia Awards melalui program A, B, C, D, kemudian juara 1 Jambore GTK Hebat, serta juara 1 Kepala Satuan PAUD Inovatif di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Citra kelompok bermain Nabik semakin terbangun di masyarakat. Dan kami telah mengembangkan sayap PAUD dengan membuka 2 program layanan PAUD dalam bentuk TPA atau Taman Penitipan Anak dan dalam bentuk layanan RA atau Radatul Atfal. Pendaftaran peserta didik baru kami selalu full setiap tahunnya dan aksi kepemimpinan reflektif ini menjadi kunci bagi kami dalam proses belajar, mengembangkan diri, dan mempertahankan komitmen terhadap kualitas pendidikan yang kontekstual serta budaya kerja yang inklusif dan kolaboratif demi semangat transformasi. Dalam cerita dedikatif ini, bukan inovasi yang kami tonjolkan, namun yang kami ceritakan adalah kehadiran yang konsisten, tulus, dan tidak pernah menyerah. Kami tetap ada, bahkan ketika ruang belajar belum layak disebut kelas. Kami tetap hadir meski sarana terbatas dan pendidik masih belajar sambil mengajar. Kami tidak pergi ketika stigma datang, ketika kepercayaan belum terbentuk. Ketika tantangan datang bertubi-tubi, kami memilih untuk tinggal melayani anak-anak bangsa. Bagi saya, pendidikan bukan soal siapa yang paling hebat atau yang paling kreatif. Pendidikan adalah tentang siapa yang bersedia hadir, mendengar, mendampingi, dan bertahan. Demikianlah praktik baik saya dalam merintis kelompok bermain Nabik dari akar menuju ke puncak. Aksi kepemimpinan reflektif yang saya terapkan selama mengelola kelompok bermain Nabik merupakan upaya yang saya lakukan dalam memberikan yang terbaik bagi wajah pendidikan Indonesia. Semoga kisah inspiratif ini dapat menjadi teladan bagi teman-teman di luar sana. Terima kasih. Salam cinta anak usia dini Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.